Okay, thank you, Mas Teguh, for the time you have given to me, and also thanks for your explanation. And then, all of my friend, after we have listened to Mas Teguh explanation about the biography of Sigmund Freud as a founder of psychoanalytic theory, and also material about the key concept of psychoanalytic theory, on this occasion I will explain about the therapeutic process and also the application of therapeutic technique and procedure. So let's learning together. Okay, in this third chapter, we will learn about the therapeutic process. And the first part is about the goals of psychoanalytic therapy. Okay, all of my friends, two goals of Freudian psychoanalytic therapy are to make the unconscious conscious and to strengthen the ego so that behavior is based more on reality and less on instinctual cravings or irrational will. Successful analysis is believed to result in significant modification of the individual's personality and character structure. Therapeutic methods are used to bring out unconscious material. Then, childhood experience are constructed, discussed, interpreted, and analyzed. Jadi teman-teman sekalian, di bagian ketiga ini kita bahas mengenai goals atau tujuan dari teori psychoanalytic itu sebenarnya seperti apa. Nah, seorang Freud ini merumuskan dua tujuan utama dari teori psychoanalytic ini adalah untuk yang pertama membuat ketidaksadaran menjadi sadar atau unconscious tadi menjadi conscious, ketidaksadaran menjadi sadar. Dan juga yang kedua, tujuan utama dari teori psychoanalytic ini adalah untuk memperkuat ego dari seseorang sehingga perilakunya nanti itu lebih didasarkan pada kenyataan, bukan pada keinginan naluriah atau rasa bersalah yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Nah, dengan metode psychoanalysis ini, seorang Freud itu bermaksud untuk mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak dia sadari. Nah, bagaimana tuh caranya untuk memunculkan kesadaran yang tidak disadari oleh seseorang? Nah, dalam proses teori psikoanalisis ini, Freud ini berfokus pada pengalaman-pengalaman yang dialami si pasien pada saat masih anak-anak untuk memulihkannya. Jadi fokusnya seorang psikolognya itu bukan pada pengalaman-pengalaman pasien saat ini atau baru-baru ini, melainkan fokus pada pengalaman-pengalaman masa lalu atau masa kecil si pasien untuk mengobati pasien tersebut. Nah, teman-teman sekalian, Freud sendiri ini memiliki persepsi mengenai jiwa manusia yang dijelaskan oleh beliau, yakni menggambarkan jiwa manusia itu sebagai bongkahan gunung es. Yang paling atas bongkahan gunung ini dinamakan dengan kesadaran atau conscious. Yang paling atas kan bagian yang paling terlihat atau paling jelas. Nah, bagian tengah ini dinamakan sebagai prakesadaran atau subconsciousness, dan bagian yang paling dasar atau paling tertutup oleh air ataupun oleh apapun ini dinamakan dengan ketidaksadaran atau unconsciousness. Nah, sama seperti perumpamaan akar pohon, teman-teman sekalian. Di sini alam bawah sadar atau ketidaksadaran ini merupakan hal yang paling menentukan kehidupan manusia. Jadi kalau kita analogikan itu seperti pondasi pada suatu bangunan. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya juga akan kuat. Nah, teori ini juga dipakai oleh Freud, yakni diumpamakan sebagai akar pohon dan juga gunung es tadi. Yang paling bawah itu yang paling penting. Nah, di mana penyebab dari penyimpangan perilaku ini berasal dari faktor alam bawah sadar. Nah, Freud menjelaskan bahwasanya perilaku-perilaku nyeleneh atau penyimpangan-penyimpangan yang dikerjakan oleh si pasien ini sejatinya itu bersumber atau berasal dari alam bawah sadarnya. Maka yang paling utama untuk diobati itu adalah alam bawah sadarnya. Hal yang seperti inilah yang kemudian dianalisa oleh Freud untuk mengungkap kepribadian seseorang dan menjadikan analisa ini sebagai metode penyembuhan. Then the second is about the function of psychoanalytic theory and the role of therapists.
One of the central functions of analysis is to help client acquire the freedom to love, to work, and to play. Other functions include assisting client in achieving self-awareness, honesty, and more effective personal relationship, in dealing with anxiety in a realistic way, and in gaining control over impulsive and irrational behavior. The analyst must first establish a working relationship with the client and then do a lot of listening and interpreting. Particular attention is given to the client resistance. The analyst listen, learn, and decide when to make appropriate interpretation. Oke teman-teman sekalian, di bagian kedua seperti yang telah kami katakan sebelumnya adalah membahas mengenai fungsi dari teori psikoanalitik ini dan juga peran terapis kepada seorang pasien. Nah, dijelaskan oleh Sigmund Freud bahwasanya salah satu fungsi utama dari psikoanalitik terapi ini adalah untuk membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, kemudian kebebasan untuk bekerja, dan juga kebebasan untuk bermain. Maksudnya kebebasan dari apa? Yakni kebebasan klien dari masalah-masalah yang menghantuinya. Nah, fungsi lainnya ini juga termasuk membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kemudian juga membantu untuk mencapai kejujuran dan juga hubungan pribadi yang lebih efektif. Nah, dalam mengatasi kecemasan dengan cara yang realistis dan dalam mendapatkan kendali atas perilaku impulsif dan irasional. Sebuah catatan mengatakan bahwasanya analisis ini pertama-tama harus membangun hubungan kerja dengan klien dan kemudian banyak mendengarkan dan juga menafsirkan. Jadi tahap yang pertama kita harus membangun chemistry atau membangun hubungan yang baik supaya klien ini benar-benar merasa nyaman untuk bercerita kepada kita sebagai seorang psikolog atau sebagai seorang terapis. Nah, perhatian khusus ini juga harus diberikan pada penolakan klien. Jadi kita tidak boleh memaksa klien untuk bercerita. Kalau klien sudah merasa tidak nyaman untuk menceritakan pengalamannya, maka kita cukup, tidak harus memaksa ataupun hingga memaksa klien hingga memberatkan hatinya. Nah, analisis mendengarkan, belajar, dan juga memutuskan kapan harus membuat interpretasi yang tepat. Jadi seorang analis ini benar-benar harus memutuskan untuk mengeluarkan bantuannya kepada seorang klien, memutuskan untuk memberikan saran kepada klien ini pada saat yang benar-benar tepat, bukan pada saat mungkin kliennya masih dalam keadaan tertekan kemudian dia menasihati, itu malah justru akan memberatkan psikis dari si klien. Jadi perhatian khusus di sini harus benar-benar diperhatikan oleh sang analisis. Furthermore, the process of psychoanalytic therapy is like putting the piece of a puzzle together. Whether clients change depends far more on their readiness to change than on the accuracy of the therapist's interpretation. If the therapist pushes the clients to face or offers interpretation that are not timely, the therapy will not be effective. Change occurs through a process of reworking old patterns so that clients are free to act in new ways. Jadi proses dari terapi psikoanalitik ini sejatinya itu seperti menyatukan potongan-potongan puzzle atau teka-teki yang saling terpisah. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah klien ini bisa berubah lebih jauh, ini sebenarnya itu tergantung pada kesiapan mereka untuk berubah daripada keakuratan interpretasi dari terapis. Jadi si terapis ini ya tadi tidak bisa ujuk-ujuk atau semata-mata itu meminta kliennya untuk berubah kalau kliennya belum siap. Harus klien ini siap terlebih dahulu, baru si terapis ini bisa mengeluarkan interpretasinya. Jika terapis mendorong klien terlalu cepat atau menawarkan interpretasi yang tidak tepat pada waktunya, terapi ini tidak akan menjadi terapi yang efektif. Seperti itu teman-teman. Nah, perubahan yang terjadi pada seorang pasien ini sejatinya itu terjadi melalui proses pengerjaan ulang pola lama, sehingga klien ini merasa lebih bebas untuk bertindak dengan cara-cara yang baru. Sebenarnya itu seperti mengulang
pola-pola lama atau pola-pola kehidupan yang sudah pernah dijalani sebelumnya, sehingga si pasien atau si klien ini bisa lebih leluasa untuk bertindak. Karena salah satu cara dari si terapis untuk menyadarkan si klien itu seperti itu tadi, si klien diminta untuk menceritakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan semasa dia masih kecil atau pengalaman-pengalaman masa lalunya untuk menjadikan dia lebih sehat secara mental, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Okay, and the third is about the experience of client in therapy. All of my friend, client interested in traditional or classical psychoanalytic must be willing to commit themselves to an intensive and long-term therapy process. After several face-to-face sessions with the analyst, clients rely on a coach and engage in free association. That is, they say whatever comes to mind without self-censorship. This process of free association is known as the fundamental rule. Clients report their feelings, experience, association, memories, and fantasies to the analyst. Psychoanalytic clients are ready to terminate their session when they and their analyst mutually agree that they have resolved those symptoms and conflict that were amenable to resolution, have clarified and accept their remaining emotional problem, have understood the historical roots of their difficult. Jadi di bagian yang ketiga ini kita kan membahas mengenai the experience client in therapy atau pengalaman klien pada saat terapi itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya klien yang sudah benar-benar komit atau sudah benar-benar yakin untuk menerapi dirinya pada psikoanalisis kepada seorang terapis ini harus benar-benar bersedia atau berkomitmen dengan sepenuhnya pada proses yang intensif dan juga proses yang panjang. Ini juga menjadi catatan teman-teman sekalian bahwa psikoanalisis terapi ini bukan sebuah terapi yang singkat, melainkan terapi jangka panjang, bahkan bisa berbulan-bulan. Ini dimulai dari terapis yang melakukan pendekatan kepada klien hingga kliennya nyaman, kemudian mau untuk curhat atau bercerita kepada si terapis. Nah, setelah beberapa sesi tatap muka dengan seorang analis atau seorang terapis, klien ini kemudian berbaring di sofa dan juga terlibat dalam free association. Nah, yang dimaksudkan dari asosiasi bebas ini adalah klien itu bercerita panjang lebar tanpa ada sensor, tanpa ada yang ditutup-tutupi, cerita apapun itu, bahkan hal-hal yang nyeleneh itu diceritakan kepada si analis untuk dianalisis tentunya. Nah, biasanya ini kliennya berbaring di sofa atau di manapun, di tempat yang nyaman, kemudian mengatakan apapun yang terlintas di dalam pikirannya. Nah, ini proses itu juga dikenal sebagai itu tadi teman-teman, proses fundamental rule atau aturan dasar, bahwa di sana klien itu nantinya melaporkan atau menceritakan perasaan, kemudian pengalaman, asosiasinya, ingatan, dan juga fantasi-fantasi mereka kepada si analisis ini untuk dianalisis, kemudian diselesaikan bersama-sama masalahnya. Nah, kemudian klien atau terapis psikoanalitik ini bisa memutuskan untuk mengakhiri sesi ketika mereka itu sudah sama-sama setuju bahwa mereka telah menyelesaikan gejala dan juga konflik yang terjadi kepada si pasien, dan juga pasien ini telah mengklarifikasi dan juga menerima sisa masalah emosional mereka, dan juga telah memahami akar dari sejarah dari kesulitan mereka. Jadi kalau si pasien ini sudah benar-benar legowo, sudah benar-benar bisa menerima masalah mereka dan juga sudah benar-benar merasa terselesaikan, maka proses terapi psikoanalisis ini bisa untuk dicukupkan. Seperti itu teman-teman sekalian. Okay, and then in this fourth material we will discuss about application, therapeutic technique, and procedure. Okay guys,
there are the six basic technique in psychoanalytic therapy, and the first technique of psychoanalytic therapy is maintaining the analytic framework. The psychoanalytic process tries to maintaining a particular framework aimed at accomplishing the goals of this type of therapy. Maintaining the analytic framework refers to a whole range of procedural and stylistic factors, such as the analyze, relative anonym, the regularity and consistency of meetings, and starting and ending the session on time. Baik teman-teman sekalian, pada materi keempat kini kita akan bahas mengenai aplikasi dari teknik dan juga prosedur dari terapi psikoanalitik. Nah, yang pertama ada 6 teknik dasar dari terapi psikoanalitik ini. Yang pertama adalah tentang maintaining the analytic framework atau mempertahankan kerangka berpikir analitik. Nah, proses psikoanalitik ini kan sejatinya itu menekankan, mempertahankan kerangka kerja tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari jenis terapi psikoanalitik ini. Maksud dari mempertahankan kerangka analitik ini sebenarnya itu mengacu pada seluruh rangkaian faktor prosedural dan juga apapun itu gayanya, seperti anonimitas relatif analis, keteraturan dan konsistensi pertemuan antara si pasien dan juga si terapis, kemudian juga keteraturan dalam memulai dan juga mengakhiri sesi curhat atau sesi bercerita secara tepat waktu. Nah, salah satu fitur paling kuat dari terapi psikoanalitik ini yaitu berorientasi bahwa kerangka kerja yang konsisten. Sebanding pada tingkat emosional dengan pemberian makan bayi secara teratur. Maksudnya fitur yang paling kuat dari psikoanalitik terapi ini seperti ibu yang memberi makan bayinya secara teratur. Jadi bertahap, teratur, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Pokoknya benar-benar tertata secara rapi. Nah, si analis ini kemudian berusaha untuk meminimalkan penyimpangan dari pola yang konsisten, seperti kebanyakan libur, kemudian perubahan pada biaya atau perubahan pada lingkungan pertemuan. Then the next technique in psychoanalytic therapy is free association atau asosiasi bebas. Free association is a central technique in psychoanalytic therapy. In free association, clients are encouraged to say whatever comes to mind, regardless of how painful, silly, trivial, illogical, or irrelevant it may be. Nah, kemudian untuk teknik yang kedua dari psikoanalisis ini dan juga teknik yang paling sentral adalah teknik asosiasi bebas. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, asosiasi bebas ini adalah teknik di mana klien itu benar-benar didorong oleh dibebaskan oleh si terapis untuk mengatakan apapun yang terlintas di dalam pikirannya, baik itu hal-hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya, hal-hal konyol, sepele, hal-hal yang sebenarnya tidak penting, hal-hal tidak logis, ataupun hal-hal yang tidak relevan pada kasusnya ini. Pada asosiasi bebas ini benar-benar untuk si klien atau si pasien ini dibebaskan untuk bercerita. Apapun itu ceritanya akan didengarkan oleh si terapis untuk dianalisis. Seperti itu. Then the third technique from psychoanalytic therapy is interpretation atau interpretasi. And the function of interpretation are to enable the ego to assimilate new material and to speed up the process of uncovering further unconscious material. Interpretation consists of the analyst pointing out, explaining, and even teaching the client the meaning of behavior that is manifest in dreams. Baik, kemudian teknik yang ketiga adalah interpretasi. Ini juga
merupakan teknik sentral teman-teman dalam pendekatan psikoanalisis, di mana nantinya konselor atau si terapis ini akan memberikan kesan mampu untuk memberikan wawasan atau pemahaman baru dalam pelaksanaan terapi atau psikoanalisis. Secara umum, teknik konseling interpretasi ini mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi oleh si pasien yang berada di luar kesadarannya. Nah, teknik konseling interpretasi ini juga berfungsi untuk menggali materi yang tidak disadari oleh pasien supaya dapat dipahami oleh si terapis demi kepentingan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu kurang lebih. Oke, kemudian the fourth technique in psychoanalytic therapy is dream analysis. Dream analysis is an important procedure for uncovering unconscious material and giving the client insight into some areas of unresolved problems. Freud sees dream as the royal road to the unconscious, for in them one's unconscious wish, needs, and fears are expressed. Jadi untuk tahapan yang keempat, teknik yang keempat dari psikoanalisis adalah analisis mimpi atau dream analysis. Nah, menurut Sigmund Freud ini teman-teman, mimpi itu adalah pesan alam bawah sadar yang abstrak. Pesan-pesan ini sebenarnya itu berisi tentang keinginan, ketakutan, dan juga berbagai macam aktivitas emosi yang sedang dialami oleh seseorang. Itulah salah satu yang membuat teori psikoanalisis ini juga menjadi teori yang unik, teman-teman. Jadi mimpi itu bisa dianalisis melalui psikoanalitik ini. Oke, and the fifth technique in psychoanalytic therapy is analysis and interpretation of resistance, atau analisis dan interpretasi perlawanan. Jadi untuk teknik yang kelima adalah analisis dan interpretasi perlawanan. Yang dimaksudkan dengan perlawanan di sini teman-teman adalah sebuah konsep dasar untuk praktik psikoanalisis, yaitu segala sesuatu yang bekerja melawan kemajuan terapi dan mencegah klien untuk menghasilkan materi yang sebelumnya tidak disadari. Nah, di sini Sigmund Freud ini juga memandang resistensi ini sebagai dinamika alam bawah sadar seseorang yang digunakan untuk bertahan melawan kecemasan dan juga rasa sakit yang tak tertahankan, kemudian akan muncul jika mereka menyadari impuls dan perasaan mereka yang tertekan. Okay, and then the last technique of psychoanalytic, the sixth, is analysis and interpretation of transference. Okay, the transference situation is considered valuable because its manifestation provide clients with the opportunity to re-experience a variety of feelings that would otherwise be inaccessible. Through the relationship with the therapist, client express feelings, beliefs, and desires that they have buried in their unconscious. Untuk teknik yang terakhirnya adalah tentang analisis dan interpretasi transferensi. Namanya transfer adalah proses perpindahan sesuatu menuju sesuatu. Nah, situasi transferensi ini dianggap berharga karena sejatinya manifestasi dari interpretasi transferensi adalah memberikan klien kesempatan untuk mengalami kembali berbagai perasaan yang tidak dapat diakses. Nah, melalui hubungan dengan terapis, klien ini kan akhirnya mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keyakinan dan juga keinginannya yang selama ini mungkin mereka pendam di dalam alam bawah sadarnya. Nah, kemudian melalui interpretasi yang tepat dan juga bekerja melalui ekspresi perasaan awal, klien ini dapat menjadi sadar dan juga secara bertahap dapat mengubah beberapa pola perilaku lama mereka. Kemudian juga dijelaskan di sini bahwa terapis yang berorientasi
analitis menganggap bahwa proses eksplorasi ini dan juga interpretasi perasaan transferensi sebagai inti atau core dari proses terapeutik, dari proses terapi ini. Jadi sebuah finish menjadi sebuah hal yang terakhir atau goalsnya sebagai inti dari proses terapeutik, karena ditujukan untuk mencapai peningkatan kesadaran dan juga akhirnya perubahan kepribadian seorang klien, seorang pasien menjadi pribadi yang lebih baik setelah proses analisis yang cukup panjang di terapi psychoanalysis ini. Okay, in the last session, I say thank you very much for your great attention. Thank you for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of us. Thank you so much for your attention, and that's enough for me. Syukran jazilan, syukran kathiran ala husni ihtimamikum wa afwan ala kulli akhta'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.